Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safira Supriyadi dari kelas non-reguler D19. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan atau pemanfaatan obat tradisional dan bentuk sediaan obat tradisional. Adapun poin yang pertama yang saya jelaskan yaitu penggunaan obat tradisional, dan yang kedua pemanfaatan tumbuhan pembuatan obat tradisional, dan yang ketiga sediaan obat tradisional. Nah, penggunaan obat tradisional sebagai alternatif yaitu pengobatan telah lama dilakukan jauh sebelum adanya pelayanan kesehatan formal dengan menggunakannya obat-obatan modern. Namun, di negara Indonesia kita sendiri yang terdiri dari banyak pulau yang dihuni oleh berbagai suku, memungkinkan terjadinya perbedaan dalam pemanfaatan tanaman sebagai obat tradisional. Nah, hal ini disebabkan setiap suku memiliki pengalaman empiris dan kebudayaan yang khas sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nah, lanjut. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007, kehidupan nenek moyang yang menyatu dengan alam menumbuhkan kesadaran bahwa alam adalah penyedia obat bagi dirinya dan masyarakat. Nah, mulai dari sinilah berkembangnya obat tradisional. Kemudian menurut Husain tahun 2015 dikatakan bahwa pemanfaatan tumbuhan salah satunya adalah pembuatan obat-obatan yang ditumbuhkan oleh masyarakat seiring berkembangnya pola hidup masyarakat yang semakin maju dengan diiringi dampak pada perubahan pola hidup yang cenderung negatif dan merugikan diri sendiri. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah dengan menyadarkan manusia untuk hidup kembali dengan alam serta segala manfaat. Manusia mulai sadar untuk kembali dengan alam serta memanfaatkan kembali tumbuhan yang ada di alam sekitar sebagai bahan pangan maupun sebagai obat-obatan. Nah, di sini penduduk masyarakat Indonesia sebagian 49,5% masih menggunakan pengobatan obat tradisional berupa jamu-jamuan, dan adapun 4,5% diantaranya mengkonsumsi obat tradisional setiap hari dan sisanya mengkonsumsi sesekali. Obat tradisional tersebut dapat berupa racikan sendiri dari pengobatan obat tradisional maupun buatan industri. Nah, selanjutnya perkembangan obat tradisional kebanyakan berupa campuran yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sehingga dikenal dengan obat herbal, di mana obat herbal adalah obat tradisional yang diproduksi oleh Indonesia dan berasal dari alam atau produk tumbuhan obat Indonesia. Dapat kita lihat pada gambar tersebut, ini adalah salah satu sediaan obat produk jamu, di mana teman-teman bisa lihat logo yang ada di sediaan produk jamu di ujung samping kiri, di mana logo tersebut melambangkan sebuah proses dengan menyatakan bahwa produk jamu tersebut termasuk dalam kategori aman. Logo yang dicetak warna hijau dengan dasar putih atau warna lain yang menyolok atau kontras dengan warna logo. Kemudian harus dicantumkan tulisan obat herbal terstandar. Kemudian teman-teman bisa lihat contoh sediaan produk jamu yang banyak beredar di pasaran atau di toko obat. Yang pertama ini di sini ada Kurmino. Sediaannya berbentuk kapsul
dan ada juga kukubima sediaan yang berbentuk serbuk, dan ada sediaan cair berantas angin, dan ada yakuldon sediaan tablet. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa pentingnya pada saat ini kesadaran masyarakat kembali ke alam atau back to nature memang sering hadir dalam produk yang kita gunakan sehari-hari saat ini. Contohnya, kita bisa melihat banyaknya masyarakat sekitar yang kembali ke pengobatan herbal. Kemudian, banyaknya ramuan-ramuan obat tradisional yang secara turun-temurun yang digunakan oleh masyarakat sekitar kita untuk pengobatan. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa pengobatan herbal ini tidak memiliki efek samping. Dapat kita simpulkan bahwa di Indonesia sebagian orang lebih percaya untuk menggunakan obat tradisional karena dianggap bersifat alami sehingga bebas dari efek samping yang tidak diinginkan. Padahal meski tanaman obat telah lama digunakan dan dipercaya aman, bukan artinya obat tradisional tidak memiliki potensi untuk menyebabkan efek samping dan keracunan. Sebaliknya juga justru bisa lebih berbahaya daripada obat modern. Hal tersebut dikarenakan tidak semua obat tradisional telah memiliki bukti uji klinis yang cukup melalui penelitian tersebut. Teman-teman bisa lihat, ini lampiran referensi yang saya gunakan. Sekian dari hasil presentasi kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.